Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovi Saputra. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada UAS mata kuliah Generative AI. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sebuah demonstrasi cara untuk menghasilkan teks menggunakan RNN yang berbasis karakter nih. Itu berdasarkan dari tutorial dari TensorFlow. Oke, tutorial ini itu mendemonstrasikan cara melatih model RNN untuk menghasilkan teks karakter per karakter nih. Dataset yang digunakan itu adalah kumpulan dari tulisan Shakespeare. Nah, jadi modelnya itu belajar dari pola urutan karakter, kemudian menghasilkan sebuah teks baru yang menyerupai gaya penulisannya. Jadi menyerupai dari karakter yang sebelumnya diproses gitu. Jadi dari inputannya gitu. Nah, arsitektur modelnya itu terdiri dari 3 layer. Yang pertama itu ada embedding layer yang memetakan setiap karakter itu ke vektor berdimensi 256. Lalu yang kedua itu ada GRU layer. Nah, GRU layer ini dengan 1024 unit yang memproses urutan karakter itu secara sekuensial. Nah, GRU ini dipilih karena dia itu lebih ringan dari LTSM, namun tetap bisa menggunakan dependensi jarak jauh. Lalu yang ketiga itu ada dense layer yang menghasilkan logits untuk setiap karakter dalam vocabulary gitu. Terus untuk trainingnya itu teks itu dikonversi menjadi ID numerik menggunakan string lookup. Lalu kemudian teks itu dipecah menjadi sequence sepanjang 101 karakter dan diubah menjadi pasangan input dan label gitu. Dimana label adalah karakter si yang berikutnya gitu. Lalu datasetnya itu di shuffle gitu, terus di batch 64, terus di prefetch tuh. Nah, loss function yang digunakan adalah sparse categorical cross entropy sama optimizer Adam, terus trainingnya 20 epoch gitu. Terus yang menarik nih adalah proses text generationnya nih. Nah, dia itu selalu memilih karakter dengan probabilitas yang tinggi yang bisa menyebabkan pengulangan. Model ini melakukan sampling dari distribusi probabilitas. Nah, ada parameter temperatur yang nilainya itu rendah membuat outputnya lebih deterministik gitu, lebih tinggi membuat lebih kreatif dan acak. Terus token unknown-nya juga dimasking nih agar nggak muncul gitu. Terus state RNN ini tuh diparsing langkahnya sehingga konteksnya itu tetap terjaga, jadi nggak kemana-mana konteksnya ini. Terus bisa juga memproses beberapa prompt sekaligus dalam satu batch. Terus yang model yang sudah dilatih ini bisa diekspor sebagai satu save model, jadi bisa disimpan dan bisa dipakai ulang gitu. Lalu menurut saya nih tutorial ini tuh sangat bagus ya, karena untuk memahami dasar-dasar dari text generation dengan RNN. Ini tuh nunjukin kalau arsitektur yang sederhana embedding GRU dense itu udah bisa kita pakai untuk menghasilkan teks yang cukup koheren gitu, cukup bagus gitu. Oke, next untuk yang selanjutnya itu ada pembuatan video generation web app. Nah, untuk bagian ini itu saya bikin aplikasi dibantu dengan AI, itu membuatan video bernama Time Capsule AI menggunakan Gradio. Nah, aplikasi ini tuh terinspirasi dari yang artikel yang tertera di soal mengenai analitik video ya. Jadi terinspirasi dari artikel tersebut. Cara kerjanya itu di aplikasi ini itu user mengambil foto lewat webcam untuk upload, lalu memilih etnis
era waktu, profesi, dan aksi sistem. Kemudian menjelaskan pipeline-nya 5 tahap tuh. Jadi ada gender detection, prompt engineering dengan GPT, image generation, video generation, sama delivery hasil. Nah, aplikasi ini saya buat dengan Gradio karena simple. Terus sudah ada widget built-in kameranya, jadi udah bisa langsung dipakai. Terus untuk sekarang ini pakai mock pipeline. Jadi untuk running sesungguhnya itu membutuhkan API key berbayar dari model-model macam GPT 4.1, terus Google Flow, Google Nano Banana gitu-gitu untuk membuat gambar sama videonya secara real gitu. Nah, tapi untuk kebutuhan soal ini itu saya buat demo dengan tanpa API berbayar gitu. Kurang lebih untuk aplikasinya akan seperti ini. Oke, jadi kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini ada input webcam-nya, ada nanti akan ada output image-nya, ada pengaturannya, ada output videonya. Nah, tapi untuk saat ini karena ini belum connect dengan API berbayar, jadi saya hanya membuat demonstrasinya, aplikasi demonstrasinya saja. Nah, nanti ketika kita ingin menambahkan API berbayarnya, kita tinggal masukkan ke dalam setup environment-nya ya. Jadi kalau sekarang, kalau misalkan di sini kita capture gitu, nah itu nanti akan capture, lalu saat kita generate itu dia akan seperti sedang memproses. Nah, cuman ini hanya mockup-nya aja gitu, karena memang belum connect ke API berbayar gitu kurang lebih. Oke, lanjut untuk nomor 2. Saya itu diminta untuk membuat sebuah website untuk UMKM di sekitaran kampus Mercubuana ya. Jadi di sini saya itu ambil cash untuk membuat sebuah website UMKM untuk warteg. Nah, wartegnya ini namanya Warteg Warung Makan Bahagia. Ini tuh nama fiksi ya. Jadi sewaktu-waktu nanti bisa diganti sebenarnya untuk namanya. Aplikasi ini tuh saya bikin itu dengan arsitekturnya itu pakai Flux. Terus untuk database-nya, karena requirement-nya itu menggunakan SQL database dan biar bisa modular atau bisa dalam bentuk file aja, itu saya pakai SQLite. Terus untuk segi tampilan saya pakai yang simple-simple aja kayak pakai Bootstrap gitu ya. Terus untuk warteg ini kan karena UMKM yang sangat umum yang di sekitaran kampus gitu, biasanya itu dikelola secara manual kan. Nah, aplikasi ini tuh bisa ngebantu nih untuk pemilik warteg untuk mengelola menu, terus untuk mengelola catatan transaksi, terus memantau stok gitu, terus bisa juga lihat rekap dari keuntungannya gitu. Jadi dari sisi customer itu tampilannya seperti aplikasi pemesanan online gitu. Jadi nanti ada menunya, terus menunya ini dibagi jadi 2, jadi ada makanan, ada minuman, terus setiap produknya ini nanti punya gambar. Cuman karena untuk demonstrasi ini jadi saya pakai satu gambar template aja. Terus ada namanya, ada deskripsi, terus ada harga, ada status stok, terus customer juga bisa nyari menunya ya, bisa di search juga. Terus nanti dari sisi admin juga ada dashboardnya, terus ada manajemen stok, ada pengurangan, penambahan, terus ada rekap keuntungannya, terus bisa menampilkan pendapatan, modal, terus labanya gitu. Terus untuk database-nya ini saya cuman pakai beberapa table, yaitu produk, transaction, terus ada transaction item yang menghubungkan antara transaksi dan produknya gitu. Terus untuk setiap setiap pencatatan harganya itu setiap produk itu bisa dihitung laba kotor secara otomatis gitu, karena akan terhitung secara otomatis nantinya. Terus proses pembuatan aplikasi ini itu saya buat menggunakan bantuan dari Cloud Code yang saya konekin ke API DeepSeek ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini sih. Nah, nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi ada
ada menunya di sini, ada titelnya, terus ada makanan, ada minuman, terus bisa di search, misalkan kita nyari tempe gitu. Nah, ini bisa di search, terus bisa ada stoknya, ada keterangan stoknya, terus bisa ditambahkan. Nah, nanti dia masuk ke keranjang. Nah, di keranjang ini kita bisa lanjut belanja, balik ke yang menu tadi, misalnya nambah lagi ayam bakar. Nah, di sini ada 2. Nah, ini kita bisa bayar dengan QRIS. Nah, nanti secara ini disimulasikan pembayaran telah berhasil gitu. Lalu dari sisi admin, nanti ada datanya nih, transaksi yang barusan dibuat, ada labanya, laba bersihnya totalnya berapa, terus bisa dilihat dia pesan apa tadi, ayam bakar sama tempe goreng. Terus di sini ada pendapatan hari ini, ada modal hari ini, ada labanya berapa, terus total laba keseluruhan berapa gitu. Dan di sini juga ada manajemen stoknya nih, bisa nambahin, bisa ngurangin. Misal kita mau nambah ayam bakar, stoknya itu tambah 5 gitu misalnya, kita tinggal tambahkan, nanti stoknya jadi 28 gitu, kurang lebih untuk aplikasi di soal kedua ini. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 dan 4 itu saya berkolaborasi dengan Marino, teman sekolah saya yang juga berada dalam mata kuliah Generative AI ini. Saya berdiskusi dengan dia mengenai ide-ide proyek tentang AI dan juga sharing pengalaman kita tentang menggunakan AI. Untuk videonya kurang lebih seperti ini. Oke, halo, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Marino dan ini rekan saya Dovi. Ya. Di video ini kami akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Generative AI. Betul. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai pembahasannya. Oke, bahasan pertamanya itu kita mau ngebahas nih, kita kira-kira punya ide apa ya soal generative AI ini. Kita bisa bikin apa sih pakai generative AI ini? Mungkin dari Marino dulu bisa jelasin, mungkin kira-kira Marino ini punya ide apa sih kalau pakai generative AI, terus tantangannya apa, kendalanya apa gitu. Nah, kalau saya sendiri kemarin tuh saya sempat coba-coba punya ada ide untuk bikin lagu sebenarnya. Jadi saya itu hobi musik, jadi pengen punya lagu sendiri. Jadi saya coba cari AI yang bisa generate audio soal bikin inspirasi lagu, bikin instrumen. Nah, kemarin tuh saya ketemu namanya suno.com. Oh iya, populer juga tuh kayaknya ya. Nggak disponsorin ya ini ya. Tapi populer juga kayaknya suno.com ya. Iya, sering lihat iklannya ya. Kayak lihat YouTube, salah satu YouTuber gitu, Eka Gustiawan kayaknya pernah pakai deh suno.com. Iya, kayaknya pernah deh dia. Iya. Nah, terus pas saya cobain tuh ternyata wow, dia tinggal masukin deskripsi lagunya, terus dia masukin genrenya apa, terus langsung di generate jadi satu lagu penuh. Bagus tapi hasilnya. Cuman soal hasilnya ini yang jadi tantangan nih. Nah, tantangannya itu salah satunya hasilnya dia tuh terlalu, menurut gue ya, menurut saya dia itu terlalu AI slop bahasanya, kalau istilahnya mah ya. AI slop itu dia terdengar banget. Oh, kayak robot banget ya? Enggak bener-bener robot, cuman kayak ketahuan banget nih, ini lagu bikinnya pakai AI deh. Kayak dinamikanya, kayak gambar itu ada kedetek kayak AI-nya gitu ya. Pasti ada kayak jadi kayak gitu ya. Terlalu bersih, terlalu flat, terlalu nggak ada kasar-kasarnya sebutannya lah kalau gitu. Terlalu perfect gitu. Terlalu perfect. AI slot gitu namanya. Nah, terus kalau tantangan yang lainnya ada soal ini sih, pas lo generate lagunya itu kan dia pakai credits ya, atau token sebutannya. Nah, tokennya itu sebenarnya kan kalau kita generate kadang nggak langsung dapet sesuai yang kita mau ya. Jadinya mesti trial and error berkali-kali, ngulang-ngulang, generate lagi sampai yang kita mau itu dapet kayak gimana lagunya. Nah, dari situ sering banget
saya kreditnya tuh habis. Terus gimana tuh kalau habis? Kalau habis harus nambah subscription gitu. Tapi pernah saya nyoba bikin akun baru lagi biar ada kredit lagi. Itu kayaknya di permasalahan saya juga nanti akan seperti itu sih. Iya, makanya itu general sih. Terus juga apalagi si hasilnya itu, hasil lagunya kalau udah jadi dia kan nggak bisa langsung di rilis aja gitu, begitu aja gitu. Oh iya. Apa kalau misalkan di upload di mana, di sosmed atau di mana gitu, takutnya kena isu hak cipta. Nah, makanya mesti ini sih teliti. Masih ke labeling AI juga kan kalau yang generated itu katanya nggak boleh di langsung pakai gitu kan? Ya. Jadi kalau yang isu hak cipta ini gua mesti teliti solusinya ya, baca TNC, Terms and Condition. Ya. Biasanya sih dia mesti langganan yang premium gitu supaya si hasilnya tuh bisa buat komersil. Bisa buat komersil ya. Nice. Ya gitu. Terus ya kalau tantangan yang tadi yang AI slop itu biasanya penyelesaiannya itu saya coba olah lagi si hasil dari AI-nya. Tetap saya di coba edit manual lagi ya, dipoles-poles. Dipoles iya, tapi maksudnya saya rekam ulang malah dari awal. Tapi dengan instrumen asli itu, jadi hanya buat referensi aja gitu ya. Jadi dari awal benar-benar sentuhan manusia gitu istilahnya. Kalau yang satu lagi yang sentuhan manusia ya itu semuanya benar-benar instrumennya direkam sama manusia, bukan sama AI. Terus kalau yang satu lagi soal credits, penyelesaiannya itu solusinya jadi jangan asal generate prompt-nya langsung gitu, tapi mesti riset dulu si deskripsi lagunya apa, genre lagunya apa. Kalau lebih bagus sih udah punya liriknya ya, cuman kan kadang susah juga bikin lirik. Jadinya kayak mesti benar-benar detail ngasih taunya. Kadang udah detail juga masih meleset gitu hasilnya. Iya. Tapi ya better lah dengan kita isi detail itu hasilnya. Gitu. Terus kalau lo gimana, Dok? Kalau saya sih mungkin kalau ide itu beberapa kali punya ide untuk bikin, sekarang kan lagi marak ini ya, video generatif AI ya, yang kayak orang bikin konten itu dari AI generated tuh, dia bikin video konten itu juga bisa dimonetis kan, kayak di YouTube, kayak di itu kan bisa dimonetis gitu. Nah, kalau idenya sih sebenarnya pengen kayak bikin video edukasi tentang teknologi gitu, tapi dengan video generated dengan AI. Kayak misal ada tuh biasa pakai Kling atau pakai Google Flow yang Gemini punya tuh, Google punya. Nah itu kemarin saya kan langganan Google One Pro tuh. Nah Google One Pro itu kan dapat Google Drive, terus dapat kredit buat anti-gravity, sama ada juga untuk yang Google Flow yang untuk generated video. Nah itu saya coba tuh untuk pembuatan video dengan Google Flow itu. Nah ternyata hasilnya sih lumayan oke, cuman balik lagi perkembangan model AI untuk pembuatan generated image, generated video itu kan masih terus berkembang ya. Dari dulu yang kalau kita ngikutin di internet itu ada satu benchmarking dari netizen lah, dari orang-orang di internet itu soal video generated tentang Will Smith lagi makan spaghetti, tahu kan? Nah itu kan kayak jadi benchmarking gitu kan, gimana teknologi video generated AI itu berkembang itu kan, dari yang dulunya asal-asalan lah kayak di 2022 kalau nggak salah, itu waktu ChatGPT baru abstrak kan, iya, masih abstrak gitu ya, waktu ChatGPT baru pertama keluar tuh itu kan
hasilnya Habis masih COVID bener-bener abstrak, amburadul, dan kalau kita compare yang sekarang kan udah wah banget gitu kan hasilnya, walaupun ya memang masih terlihat sangat AI yang tadi Marino bilang itu masih AI slop banget lah kalau kita lihat dengan jeli ya. Kalau kita terbiasa melihat video yang asli di syuting sama video hasil generated AI itu pasti akan masih terlihat bedanya gitu. Nah, tantangan lainnya yaitu lagi-lagi soal kredit atau token nih, karena memang AI itu suatu barang yang cukup mahal ya kalau kita bisa bilang ya, karena sekelas OpenAI aja mereka masih terus merugi gitu kan. Sekelas perusahaan OpenAI aja masih terus merugi, ngebakar duit investor terus untuk gimana mereka tetap running tuh si model-model mereka, infrastruktur mereka. Jadi kayak secara kredit itu kita harus benar-benar bisa akal-akalin sih, kayak misal ya kayak yang Marina tadi bilang, kita bisa bikin beberapa akun, kayak kredit yang akun A udah habis kita coba pindah ke akun yang lain, walaupun itu sebenarnya trik agak curang, cuman itu kan masih legal-legal aja ya karena akun yang berbeda gitu kan. Atau ya solusi lain naikin subscription-nya, cuman ya boncos sih kalau gitu. Gitu. Terus hasil videonya kan sama kayak lagu tadi itu juga belum perfect lah. Kayak kita juga biasanya beberapa kali generated baru muncul hasil yang memang kita mau tuh. Biasanya kadang dengan prompt yang sama pun kadang hasilnya bisa beda. Nah, jadi kayak kita bisa beberapa kali ngegenerate tuh, terus kita bisa milih mana yang sekiranya paling oke dari beberapa kali generatean itu. Itu tantangannya. Jadi kita kayak belum tentu kita sekali generate itu bisa langsung sesuai apa yang kita mau. Itu biasanya kita sampai beberapa kali generate baru hasil yang keluar sesuai apa yang kita mau gitu. Kayak kita ngubah promptnya lagi, terus kita lihat lagi hasilnya kayak gimana, kayak gitu. Trial and error lah ya. Trial and error sama kayak di pembuatan lagu tadi tuh. Terus pasti tetap harus ada finishing dari editing kan, tetap harus diedit manual tuh untuk hasil finishingnya. Jadi kayak untuk gabungin scene-nya, kayak hasil generated AI itu kan tidak bisa terlalu lama kan ya biasanya. Oh iya, terbatas banget ya, bentar. Iya, terbatas bentar banget. Biasanya kayak Google Flow, terus yang lain-lainnya itu kebanyakan pilihannya itu kayak 15 detik, paling panjang 30 detik kan untuk satu video AI generated. Jadi memang belum bisa nge-create untuk video yang panjang gitu. Terus nggak bisa sekaligus. Ya, nah solusinya kayak tadi, jadi harus dibuat persin tuh harus dibuat satu persatu, baru nanti hasil akhirnya kita gabung secara manual di software editing video gitu, kurang lebih kalau dari saya. Nah, next mungkin kita mau bahas soal pengalaman kita dalam mengimplementasikan AI ya, kayak gimana. Terutama kita kan dalam pekerjaan kita kan sebagai software developer nih atau software engineer yang sehari-hari berurusan dengan coding, berurusan dengan teknologi. Pastinya kan di era AI ini pasti hampir semua programmer itu pasti udah pakai AI sih buat ngoding sih. Nah, mungkin dari Marino dulu gimana share pengalamannya? Kalau saya sendiri sekarang tuh coding udah apa-apa tuh minta AI. Jadi sama lagi. Sama lagi. Saya pakai cloud di kantor, difasilitasi lah gitu. Terus pas dipakai cloud itu apa ya sebutannya ya, cepet banget jadinya. Tapi tetap kita harus paham base-nya kan. Iya, jadi kita yang jadi bukan reviewernya lah ya. Software develop. Iya, jadi jadi orang produknya, jadi orang QA-nya gitu. Ya harus nyesuaiin sendiri apa yang mau kita yang si AI itu kita kasih tasnya. Terus
juga saya tuh sekalian minta dia bikinin tesnya gitu. Oh, unit test gitu. Males banget saya. Jadi dia buka browser sendiri, dia tes sendiri fiturnya. Iya. Itu udah full sampai kayak gitu. otomatis sih ya. Iya. Yang penting sebenarnya kita tahu aja apa yang dikerjain sama si AI-nya kan. Ya, karena kalau kita misal orang awam nih kayak gitu kan kadang bingung tuh kan. Kayak ini udah sesuai belum sih sama requirement-nya gitu kan. Ya kita kayak reviewer gitu. Kemarin tuh saya sempat bikin project landing page-nya tuh pakai Laravel, terus kayak pengen diubah jadi pakai si framework-nya Vue.js itu ada Nux. Oh iya. Itu tinggal kayak minta Cloud AI bikinin copy si halamannya semuanya di copy ke Nux.js, itu gampang banget. Oh iya. Gila sih, cepet banget sih itu. Udah langsung jadi sehari. Gila. Kalau lu gimana, Dok? Kalau saya sih sudah sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah lagi ngoding secara manual ya. Mungkin kalau ngoding manual itu mungkin kalau memang cache-nya di sini terus saya tinggal kayak ubah sedikit kodenya aja gitu, emang udah tahu gitu apa yang mau dirubah. Tapi secara keseluruhan sih udah nggak pernah ngoding manual, pasti nge-prompt ya. Kalau toolsnya sendiri itu karena model cloud kayak Opus ataupun Sonnet atau yang sekarang lagi booming Fable itu menurut saya terlalu mahal. Jadi saya itu biasanya pakai AI agent-nya tetap pakai Cloud Code, cuman saya nggak konekin ke base modelnya Anthropic, jadi saya konekin ke DeepSeek. AI Cina punya tuh. Jadi DeepSeek itu dia modelnya kalau kayak Anthropic itu kan subscription gitu kan ya. Kalau DeepSeek itu dia modelnya kayak pay as you go. Jadi kita kayak top up, terus si tokennya itu, si usage-nya itu akan terpotong seiring dengan kita pemakaiannya. Jadi kalau nggak dipakai ya akan tetap ada gitu, bukan yang subscription bentuknya gitu, bukan yang subscription bulanan. Terus nggak ada limit yang kalau di Anthropic kan biasanya ada 5 hours limit, 7 day limit gitu kan. Kalau di DeepSeek ya selama kreditnya masih ada ya udah tetap bisa dipakai terus. Dan secara usage-nya juga itu jauh lebih murah per 1 million tokennya. Bahkan yang sekarang saya pakai itu yang DeepSeek V4 Pro modelnya, itu cost-nya cuma $0.84 per 1 million token. Per 1 juta token itu cuma $0.84. Itu hemat sih. Iya, itu hemat banget. Kalau kita bandingin sama Anthropic itu biasanya $20 1 juta million tokennya itu. Kalau saya baca di referensinya ya. $20 per bulan kan ya? $20 per bulan itu yang Androidnya. Cuma kalau secara kalau kita kayak pakai open root tuh itu kan ada banyak pilihan model ya. Nah, kalau di saya base-nya dari situ itu sekitar, kalau Sonnet itu kayak $15 dah per 1 juta token. Nah, itu kan kalau kita compare masih sangat jauh beda ya. Dan kebetulan si modelnya DeepSeek ini untuk kebutuhan saya juga lumayan tercoverage, jadi masih bisa untuk saya pakai untuk kerja sehari-hari gitu. Jadi sangat mengincrease penggunaan budget itulah yang sekarang pasti jadi tantangan banget kan. Terus kayak tadi kan saya langganan juga tuh Google One Pro, itu kan dapat kreditnya untuk Anti-Gravity. Anti-Gravity itu kan IDE sendiri tuh. Ya. Nah, cuman saya pengen tuh gimana caranya si Anti-Gravity ini connect sama DeepSeek saya. Jadi saya tetap pakai agentnya itu, tetap pakai Cloud Code yang by terminal, tapi saya bisa connect ke modelnya DeepSeek sama modelnya si Anti-Gravity ini. Nah, itu saya pakai namanya Nine Routers toolsnya namanya. Nah, Nine Routers itu kayak semacam tools gitu, open source, itu bisa ngebikin nge-provide gitu aja. Jadi kayak, jadi sebelum si AI agent kita sebelum nyampe ke DeepSeek ataupun ke Anti-Gravity itu lewat si Nine Router dulu, baru si Nine Router nanti yang nge-blast tuh ke
si API DeepSeek ataupun API dari Integrity-nya itu enak sih, saya coba, ada dashboardnya juga gitu-gitu deh. Terus ya itu sih, kayak di Cloud kan kita juga bisa pakai banyak plugin, banyak skills gitu kan. Itu udah bener-bener powerful sih kalau saya bilang untuk sekarang ya. Saya beberapa nyoba AI agent kayak dulu awal-awal sempat pakai Copilot tuh. Cuman dulu itu Copilot subscription-nya itu per request dia hitungannya. Kalau sekarang dia kredit juga tuh sama. Mungkin karena secara ini nggak secara hitung-hitungan mereka udah nggak cocok kali ya, jadinya diubah ke kredit juga. Akhirnya dari GitHub Copilot pindah tuh ke DeepSeek. Copilot itu sebelum ini ya, sebelum jadi Codex atau dia masih jalan juga beda? Kalau Codex kan dari GPT kan. Oh, Copilot Microsoft. Microsoft. Dulu itu kan awal-awal era 2022 apa ya? Itu yang sempat booming banget sih, GitHub Copilot itu bisa autocomplete, ingat banget saya. Iya, itu paling awal sebelum ya, sebelum ada namanya vibe coding kan. Iya, sebelum vibe coding itu awalnya itu programmer itu udah ngerasa magic banget gitu loh, bisa tinggal tap udah selesai itu kan coding kan. Ternyata beberapa tahun setelahnya, bahkan kayak lewat setahun doang, langsung keluar yang namanya vibe coding, dimana kita cuma nge-prompt, dikodingin. Wah, bener-bener kalau secara teknologi sih emang growing fast banget ya menurut saya ya, untuk dunia AI ini dalam penggunaan software engineer. Itu sih kurang lebih untuk pengalaman saya, Mas Marino. Oke. Apalagi ya? Mungkin kayak gitu sih ya, sharing pembahasan kita soal untuk memenuhi tugas kita di mata kuliah generatif AI ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan 3 dan 4 kurang lebih mungkin kayak gitu ya, Mas Marino. Ada lagi mungkin dari Mas Marino atau sudah cukup? Dari saya cukup. Ya, oke. Siapa yang mau nutup nih? Boleh, Mas Marino boleh menutup. Oke. Ya, terima kasih udah menyimak pembicaraan kami. Selamat malam, selamat siang, mungkin kapanpun Bu Umni nanti nonton. Iya. Terima kasih, selamat malam. Oke, jadi kesimpulannya untuk UAS pada mata kuliah generatif AI ini, di soal yang pertama itu mengenai RNN dan juga web app untuk video generation. Jadi untuk RNN sendiri itu fondasi ya untuk membuat generatif teks, untuk membuat AI dengan generatif teks. Lalu untuk web app ini bisa digunakan untuk generate video, tapi kita tetap harus membutuhkan API untuk model-model pembuatan generatif video berbasis AI ya. Lalu untuk yang kedua mengenai website UMKM, jadi ini tuh menunjukin bahwa AI ini sebenarnya udah bisa sangat ngebantu untuk mendigitalisasi UMKM yang ada. Jadi semuanya itu sudah bisa serba digital, karena dengan bantu AI semuanya itu jauh lebih mudah gitu ya. Lalu untuk nomor 3 itu tentu AI ini sangat membantu untuk berbagai macam ide, tapi yaitu masih ada tantangannya seperti slope, kredit, dan hak cipta dan lain-lainnya. Lalu untuk nomor 4 itu kami sebagai developer atau sebagai programmer atau engineer itu menggunakan AI itu sebuah kewajiban ya, karena sekarang itu kalau udah nggak pakai AI itu kayaknya akan sangat jauh tertinggal daripada programmer atau engineer yang menggunakan AI gitu. Tapi tetap kita harus paham tentang fundamental dari codingan apa yang si AI itu buat gitu. Jadi kita tidak out of nowhere gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan UAS saya pada mata kuliah generatif AI ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.